nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bersama kami dari PCM Kota Surabaya, acara podcast teras ya. Ini merupakan program kerja daripada PCM Kota Surabaya Bidang Tablik. Bersama saya di depan ada Kanda Samsul Arifin. Sehat Kanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini kita ditemukan walaupun melalui media sosial. Mudah-mudahan bisa hikmat dan bisa menambah ilmu kita. Baik, topik pada malam hari ini kita langsung saja terkait dengan tema pada malam hari ini berkaitan dengan mungkin dalam bahasa hukum itu perkawinan ya kan ya, bukan pernikahan. Pernikahan, ya betul. Ya mungkin ini sebenarnya kan polemik ini sudah lama ya kan ya. Baru muncul kemarin mungkin menurut dengan yang sudah beredar ya, termasuk di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, IPN ya, yang istilahnya melegalkan bagaimana pernikahan nikah beda agama. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kan ya, bagaimana menurut hukum positif di Indonesia terkait dengan nikah beda agama. Karena memang gini, sebenarnya kalau mau ngomong legal enggak ya, maksudnya hukum kita itu sebenarnya juga tidak melegalkan adanya pernikahan yang berbeda agama, beda keyakinan. Karena memang terkait dengan polemik putusan, bukan putusan tapi surat edaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan tidak diperbolehkannya pernikahan beda agama, itu sebenarnya tidak melanggar undang-undang hukum positif, karena memang prinsipnya, apalagi kalau kita kembali kepada undang-undang perkawinan, nanti pasti kita akan bahas lebih mendalam terkait dengan hal ini. Cuma memang prinsipnya seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus permohonan perkawinan beda agama ya, antara si laki-laki yang beragama Kristen dan si perempuan yang beragama Islam waktu itu, yang oleh PN Jakpus itu diputus diperbolehkan untuk dilakukannya pencatatan gitu ya. Yang secara tidak langsung putusan itu sebenarnya mengakui mengesahkan secara administrasi negara pencatatan putusan hakim PN Jakpus itu mempertegas bahwa nikah beda agama itu sebenarnya boleh, tapi dalam konteks pencatatan sipilnya. Kedudukan, administrasi pendudukan ya. Jadi kalau misalnya nanti si laki-laki dan perempuan ini memiliki anak begitu, secara administrasi dia anak sahnya gitu ya, anak sah. Jadi secara administrasi dia legal. Itu kayak yang dipermasalahkan. Jadi tidak terlalu tidak terlalu terbuka juga. Kalau mau ngomong legal ya enggak juga. Ya kembali pada polemik kemarin itu ya, ada begitu banyak pihak yang menyatakan bahwa surat edaran Mahkamah Agung itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai HAM, bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi ya. Cuma kalau kita berbicara HAM ya, ini ada hal yang sangat prinsipal, karena begini, tentu ini ada banyak kaitannya dengan hal-hal atau peristiwa yang terjadi sebelumnya. Saya analogikan begini, contohnya ya, kasus-kasus yang sebelumnya terjadi, misalnya bagaimana adanya kelompok-kelompok LGBT misalnya ya, kelompok-kelompok LGBT yang di beberapa negara khususnya di Eropa itu sudah sejak lama itu dilegalkan. Mereka yang penting mereka saling suka, ada rasa saling menyayangi, ingin melindungi, begitu apa salahnya mereka melakukan perkawinan meskipun sesama jenis kan. Toh tujuan dari perkawinan kan
adanya kebahagiaan, membangun rumah tangga begitu bagi mereka kan begitu. Secara prinsip memang ya, dan itu juga diatur di Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa memang hak untuk menikah ya itu merupakan hak yang sebenarnya ya tidak absolut juga ya, dalam hal dan kondisi tertentu itu dapat dibatasi. Sehingga kalau kita berbicara prinsip HAM ini ya, ini menimbulkan kontradiksi di prinsip HAM-nya sendiri. Ini menimbulkan kontradiksi karena begini, secara ya kalau kita ngomong hak ya itu boleh ya personal ya. ya, personal, itu persoalan personal. Saya misalnya menyukai si A, perempuan ya, saya menyukai si A, ternyata si A berbeda keyakinan dengan saya. Siapa yang dirugikan kalau saya menikah? Kita suka sama suka, kita suka sama suka, orang tuanya setuju, orang tua kami sama-sama setuju, siapa yang dirugikan? Kenapa kami harus dilarang? Ya, kan begitu. Ya kalau kita ini berbicara prinsip hak ya. Cuma kan negara kita nggak begitu ya. Termasuk di Undang-Undang Dasar, termasuk di bahkan konstitusi kita ya, Pancasila kan begitu. Bahkan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya tidak bisa sebebas-bebasnya juga begitu Mas. Ya, jadi terkait dengan pengesahan tersebut hanya sebatas dicatatkan gitu kan. Itu secara administrasi kependudukan. Iya. Ya, namun kan kalau kita melihat daripada undang-undang pernikahan kan bahwasanya ya, nikah dikatakan sah bagaimana menurut agamanya masing-masing. Iya. Nah mungkin ada regulasi bagaimana kok putusan itu bisa bisa sampaikan ya. Pertama gini ya, sebelum saya terlalu masuk ke situ, saya baca surat edarannya ini ya. Jadi surat edarannya itu ada 2 poin penting ya. Yang pertama itu perkawinan sah. Ya, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan untuk masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ya, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang 174 tentang perkawinan. Yang pertama. Terus yang kedua, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Ini kan yang jadi polemik. Ya. Jadi surat edaran Mahkamah Agung ini oleh beberapa pihak dianggap sebagai kemunduran konstitusi, dianggap sebagai kemunduran. Cuman ya itu tadi ya, kalau kita kembali kepada hukum positif kita, khususnya di Undang-Undang 174 tentang perkawinan ya, itu disebutkan pertama gini. Saya mau mendefinisikan terkait dengan apa itu sebenarnya perkawinan. Ya. Apakah perkawinan itu hanya sekedar adanya hubungan intim atau suka sama suka terus tinggal bareng, apakah itu sudah disebut perkawinan? Di sini disebutkan ya bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi di sini juga dengan jelas disebutkan gendernya. Iya. Ya, lawan jenis ya. Iya. Jadi harus lawan jenis di sini. Jadi perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan. Ya, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga ya, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pasal 1. Nah, penjelasan di pasal 2 itu lebih di pasal 2 ayat 1 itu sebutkan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, itu yang pertama. Contoh yang saya sebutkan tadi ya, terkait dengan putusan ya, permohonan pencatatan perkawinan yang terjadi di Jakpus itu ya, di PN Jakpus. Itu kan si laki Kristen, si perempuan si perempuan itu Islam begitu. Jadi itu sudah jelas kan, kalau berdasarkan hukum Islam pernikahan itu nggak sah, perkawinan itu nggak sah. Cuma kan saya nggak tahu bagaimana hukum perkawinan itu di agama Kristen. Jadi bisa jadi mungkin ya di perkawinan di agama Kristen itu ya nggak harus sesama Kristen misalnya, sehingga itu diperbolehkan, sehingga secara hukum Kristen itu sah.
menurut agama Kristen itu sah, mungkin loh ya. Iya. Mungkin. Jadi saya juga nggak bisa apa namanya mentafsirkan konotasi menurut hukum agama masing-masing itu harus satu agama. Enggak, cuma perkawinan itu dianggap sah kalau itu sesuai dengan aturan agamanya kan begitu. Cuma kita kan nggak tahu kalau di agama Kristen misalnya atau non Islam. Yang kita tahu di agama kita kan Islam, ya nikah ya harus sama Islam. Di luar itu pernikahannya nggak sah. Iya. Kalau bahasanya kan batal demi hukum kan begitu. Iya, syaratnya. Syarat sahnya. Ya, berarti kan terkait dengan undang-undang tadi bahwasanya pernikahan yang sah itu menurut sesuai agamanya masing-masing ya, kan ya. Mungkin yang polemik yang ada itu menjadi multi tafsir. Ya. Maksudnya agama masing-masing itu menjadi celah. Ya. Mungkin orang menafsirkan ya ini celah kayak penyelundupan hukum itu. Ya, penyelundupan normal. Ya, normal maksudnya jadi ketika ya bukan resepsi ya, maksudnya akad nikahnya itu di dua kali itu, mungkin di muslim di di masjid atau di KUA, kemudian di gereja sendiri penisbatan itu pembagian. Nah ini menjadi celah bahwasanya regulasi maksudnya motif ketika dia masuk ke dalam agama itu sekedar untuk melegalkan saja biar dikabulkan kan seperti itu kan. Nah, itu menjadi dua kali. Nah, itu mungkin regulasi yang seperti apa yang memang harus mungkin dari mahkamah ataupun dari pengadilan. Sekarang gini ya, pada prinsipnya memang ya kembali tadi kalau kita berbicara bagaimana hukum mengatur, khususnya terkait dengan kalau saya menyukai perempuan itu, yang perempuan itu beda keyakinan dengan kita, dia berbeda keyakinan dengan kita, tapi kita suka sama suka, apa masalahnya kan? Cuma ya kembali lagi. Hal ini sama seperti bagaimana perdebatan LGBT di Indonesia. Karena begini ya, saya laki-laki menyukai teman saya yang sama laki-laki, dan teman saya itu juga suka sama saya. Kita saling menyukai. Tapi ini laki sama laki, kita sama-sama suka. Terus apa yang biasanya seseorang dapatkan, apa yang biasanya seorang laki-laki dapatkan dari perempuan, itu saya dapatkan atas teman saya yang laki. Itu secara batin lah, iya, kasih sayang. Itu saya mendapatkan itu. Saya ketika berdekatan dengannya, saya juga nafsu misalnya, ada hasrat untuk melakukan hubungan intim misalnya, yang itu umumnya itu terjadi terhadap seorang laki-laki ketika dekat dengan perempuan yang ia sukai. Berarti cinta yang normal seperti itu. Nah, kayak itu kan, ya persoalannya kan di situ. Terus masalahnya di mana? Kan begitu. Masalahnya di mana? Siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Cuma ya kembali lagi pada prinsipnya. Hukum kita itu, jadi sebelum bahasanya itu sebelum ada hukum positif ya, sebelum ada undang-undang, masyarakat kita itu sudah mematuhi hukum sebenarnya. Hukum itu sebenarnya memang di mana ada manusia, di situ ada hukum. Termasuk kebiasaan ya, termasuk kebiasaan. Hukum itu disebut biasanya disebut dengan norma. Kalau di hukum itu disebut dengan norma. Norma itu ada banyak. Ada norma kesusilaan, ada norma sosial, dan yang terpenting ada norma agama. Dan yang ketiga ini, norma agama ini menjadi salah satu faktor terpenting yang menjadi pertimbangan akan terbentuknya suatu aturan yang dibentuk oleh DPR. Karena gini misalnya, untuk termasuk mau buat UU perkawinan ini ya, kan pasti ada pertimbangan norma agama ini, sehingga di situ disebutkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi tidak serta-merta yang penting kamu suka sama suka gitu ya. Ya itu memang terjadi di kita. Karena perdebatan ini sebenarnya sama seperti berdebat apakah kita itu Islam atau Sunni. Enggak akan ada selesainya, enggak bakal ada ujungnya. Cuma kembali lagi, kalau kita secara harfiah misalnya bagaimana
konstitusi kita. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Jadi ya mau nggak mau, kalau kita hidup di Indonesia ya kita harus patuh sama norma agama. Karena apa? Karena memang salah satu sifatnya hukum itu bersifat mengatur dan memaksa. Kita nggak peduli misalnya sama hukum itu, kita mau nggak mau, karena memang itu sudah sifatnya hukum. Kita dipaksa untuk patuh, dan hukum itu mengikat pada kita. Jadi mau nggak mau, kita harus patuh sama hukum itu. Yang meskipun memang terkesan diskriminatif gitu ya. Kalau kita berbicara HAM kan tidak pernah ada selesainya kan. Jadi mungkin kan terkait dengan itu terkait juga dengan regulasi undang-undang seperti itu ya. Mungkin ada ya semacam bahwasanya yang dikasih seperti itu kan ya karena mempertahankan hak asasinya. Seperti itu kan. Mungkin ya bisa dijelaskan ya terkait dengan HAM itu sendiri, batasan-batasannya itu kira-kira untuk personal itu seperti apa gitu ya, sampai apa diatur juga di dalam undang-undangnya itu. Pertama gini ya, kalau kita berbicara HAM ya, hak asasi manusia itu kan seakan-akan semua hal itu bisa kita lakukan dan negara nggak boleh ikut campur, termasuk dalam urusan, mohon maaf, dalam urusan selangkangan ya, negara nggak boleh ikut campur kan begitu. Negara harus atur masalah kejahatan saja. Kalau masalah ya masalah seksual ya kamu negara seharusnya nggak bisa terlalu jauh. Intinya kan ya itu kalau kita kembali pada prinsip HAM. Jadi sebenarnya secara garis besar ini kita berbicara hak ya. Cuman ya, haknya itu juga masih bahasanya masih dibagi dua. Ada istilah derogable right, hak yang dapat dibatasi, dan non derogable right, hak yang tidak dapat dibatasi. Yang pertama, hak yang dapat dibatasi. Misalnya saya suka nyanyi, saya tinggal di perumahan atau saya ngekos lah ya. Saya seorang mahasiswa, saya ngekos ya, jadi tetangga kos saya banyak nih ya, karena saya ngekos. Tapi saya suka nyanyi. Karena saya suka nyanyi, saya sering nyanyi di kos pakai pengeras suara. Kalau saya mungkin wajar saja. Coba kalau saya nyanyi itu dengan pengeras suara itu, saya nyanyinya pas jam 12 malam misalnya. Ya. Apakah menyanyi itu hak saya? Iya. Cuma apakah boleh saya nyanyi pakai pengeras suara jam 12 malam? Menurut masnya, boleh nggak kira-kira? Ya, mengganggu ya, mengganggu. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi haknya itu dibatasi. Menyanyi itu ya hak saya, tapi nggak absolut. Itu disebut derogable. Terikat dengan waktu. Ya, jadi ya nggak semua haknya itu, nggak semua hak, termasuk misalnya hak untuk menikah, ya, hak untuk memiliki anak. Itu bisa dikategorikan sebagai hak yang tidak absolut. Maksudnya gini, termasuk juga misalnya hak untuk menyampaikan suaranya pada saat demo misalnya ya, apalagi teman-teman mahasiswa kan. Yang menyampaikan aspirasi di muka umum itu dijamin oleh konstitusi. Cuma kalau misalnya dalam menyampaikan aspirasi itu atau menyampaikan pendapat kita pribadi misalnya, kita menyampaikan itu di muka umum, tapi menimbulkan unsur sara misalnya, sambil ngejek si A, itu kan nggak boleh. Nama. Jadi kita nggak bisa ini ya, nggak intinya haknya itu nggak serta-merta. Nah, ada juga hak yang non derogable right, hak yang tidak dapat dibatasi. Hak yang tidak dapat dibatasi itu contohnya apa? Hak untuk hidup. Ya, hak untuk hidup. Oleh karenanya sampai sekarang itu masih timbul perdebatan khususnya oleh para aktivis HAM terkait dengan adanya penjatuhan pidana mati. Penjatuhan pidana mati karena mereka menganggap penjatuhan pidana mati itu melanggar norma HAM, ya, melanggar HAM gitu ya bahasanya. Karena mereka berpikirnya hidup yang memberikan hidup itu adalah Tuhan. Jadi
yang boleh ngambil ya, yang boleh mematikan itu ya Tuhan. Iya. Negara nggak boleh mengambil hak seorang untuk hidup. Analoginya begitu ya, sederhananya gitu. Sehingga itu sampai sekarang sebenarnya masih menjadi perdebatan. Cuma kan memang hukum kita kan koloni ya, maksudnya apalagi hukum pidana kan. Ya meskipun sekarang ada KUHP baru yang disahkan mungkin 2 atau 3 tahun lagi baru berlaku kan, baru diterapkan. Jadi yang dipakai kita sekarang khususnya di hukum pidana itu yaitu peninggalan negara, peninggalan Belanda, negara yang pernah menjajah bangsa kita. Ya. Jadi kalau melihat dari perspektif hukum HAM, melihat daripada itu ya terbatas dan tidak terbatas ya terkait dengan hak-haknya ya. Oke, mungkin ini kan ya bisa kita bandingkan misalkan kalau nikah beda agama ini dari perspektif hukum internasional kan kadang kalau kita melihat daripada public figure itu kan mungkin kalau dia menikah di Indonesia itu kan tidak dikabulkan ya permohonan di SPP Capim ya, mereka lari ke negara lain gitu mungkin karena nikah itu beda kebangsaan juga beda keyakinan. Nah setelah balik ke Indonesia lagi mereka sudah sah menikah kan? Nah, kira-kira nanti untuk mendapatkan mendapatkan hukum misalnya ketika ada problematika rumah tangga dan sebagainya itu bagaimana kan? Kalau menurut ya pertama gini ya, ini biar tidak lagi menimbulkan perdebatan. Kalau hukum Islam sudah nggak bisa, ini nggak bisa ditaati ya. Kalau hukum Islam, cuma memang faktanya ya, di beberapa negara khususnya di negara-negara kapitalis ya, negara-negara liberal, karena mereka itu tidak terlalu mempertimbangkan terkait dengan keyakinan, maksudnya agama. Bahkan di negara-negara komunis mungkin agama itu adalah candu, agama itu nggak boleh masuk. Seperti saya pernah menonton salah satu video dokumenter YouTuber asal dia Muslim tapi paspornya Israel. Paspornya Israel, seorang YouTuber. Jadi salah satu alasan dia memiliki paspor Israel karena paspor Israel ini salah satu paspor tertua di dunia. Jadi dengan memiliki paspor Israel, dia bisa dengan mudah masuk ke beberapa negara. Salah satu paspor tertua di dunia. Jadi dia itu masuk ke Korea Utara. Yang kita tahu Korea Utara adalah negara komunis. Masuk ke Korea Utara, tapi dia lewat jalur darat naik kereta dari Cina. Jadi dia dari Cina naik kereta ke Korea. Singkat cerita, saya melihatnya di situ pada setelah sampai di perbatasan antara Cina dengan Korea Utara, ada tentara yang menjaga di perbatasan itu yang di cross check satu-satu. Dicek. Ya, jadi di kereta itu orang yang mau masuk ke Korea Utara itu dicek satu-satu. Yang salah satu yang nggak boleh masuk ke negaranya itu, ke Korea Utara itu adalah kitab suci. Yang nggak boleh. Terserah kitab suci apa aja. Semua agama berarti. Iya. Jadi nggak boleh ada kitab suci yang masuk ke sana. Ini menjadi penanda bahwa memang ya itu di negara-negara luar. Itu khususnya yang sangat ekstrim tadi di negara-negara komunis. Cuma kita kembali lagi misalnya bagaimana kalau di negara-negara barat misalnya yang sudah lama mereka melegalkan pernikahan sesama jenis, jadi tidak lagi beda agama ya, tapi sudah beda gender ya. Iya, sudah sesama jenis itu kan sudah, kalau bahasanya anak sekarang itu kan di luar nurul gitu ya. Karena secara logika bagaimana keluarga itu bisa bahagia kalau laki sama laki kan. Cuma begini ya, yang menjadi persoalan memang terkait dengan administrasinya, pencatatannya. Ya. Kalau kita kembali kepada hukum negara ya, jadi kalau misalnya ini beda agama ya, intinya laki dan perempuan, Islam dan Kristen misalnya, dia melaksanakan pernikahan di luar negeri yang oleh hukum luar negeri itu sah. Misalnya, anggaplah ke Jerman misalnya, pakai ragil kayak gitu.
itu dicatat, anggaplah di Dukcapil Jerman gitu ya. Secara sah dia melakukan pernikahan. Ini yang menjadi persoalan di situ, karena ya secara administrasi pernikahannya sah, sehingga ketika hal itu kembali ke Indonesia, misalnya kembali ke Indonesia, secara administrasi termasuk nanti keturunannya misalnya punya anak, ya dia secara hukum sah gitu ya. Dia adalah anak dari bapak ini dan ibu ini, yang kalau ya kembali lagi ya, kalau pakai hukum Islam kan itu nggak boleh. Jangankan beda agama ya, hamil di luar nikah kan itu si bapaknya nggak bisa jadi wali kan, itu anaknya kan gitu. Karena itu tidak karena itu terjadi tidak karena adanya hubungan yang sah, perkawinan itu, sehingga ini yang menjadi problematik. Apa? Ya itu tadi saya menyebutkan ada kaitannya dengan proses administrasinya. Ya dia misalnya dia punya anaknya ini dengan sah bisa mengakses. Misalnya dia dan salah satu orang tuanya meninggal misalnya, maka secara sah ahli warisnya anak ini. Jadi secara agama nggak sah, secara pernikahan dia sah. Ini yang menjadi perdebatan yang ya itu tadi, ini nggak akan ada ujungnya, kecuali kalau memang undang-undang perkawinan itu direvisi, misalnya dengan jelas mengatakan nikah itu harus sama agama, misalnya itu nggak bakal ada perdebatan lagi. Ya berarti kan itu hanya sekedar mengatur secara administrasi saja. Nah mungkin yang jadi polemik juga ketika nikah beda agama itu terjadi, ya, mungkin kira-kira apakah ada dampaknya ketika mungkin ya, perceraian ataupun apa ya pisah ya, terutama terhadap anaknya ya perihal waris tadi. Karena kan apa namanya dampak daripada pernikahan itu sendiri kan secara itu kan belum diakui ya secara undang-undang. Nah, itu apakah anak tersebut bisa istilahnya ya berusaha untuk meraih haknya ketika nanti ya, mungkin waris terus kemudian hak asuh dan lain sebagainya. Karena kan di mata hukum kan tidak ada kekuatannya gitu. Ketika pernikahan agama itu laksana. Ya, pertama gini ya itu tadi, kalau misalnya pernikahannya itu tidak dilakukan pencatatan ya, tidak ada catatan sipil terkait dengan perkawinan itu, maka perkawinannya kan sebenarnya ya secara hukum negara, jangankan beda agama ya, sesama agama tidak dicatatkan. Kalau itu tidak dicatatkan, ahli warisnya nanti akan kesusahan. Mana buktinya kalau kamu ahli warisnya? Kan kayak gitu. Jadi itu juga akan menjadi polemik, oleh karenanya ini juga menjadi salah satu program pemerintah terkait dengan pentingnya pencatatan sipil itu. Bahkan sekarang di beberapa desa itu sudah didorong bahwa membuat KTP, membuat KK itu dipermudah sekarang, terutama yang menikah siri gitu ya. Ya, karena memang asal pentingnya hal itu. Karena kalau hal itu nggak dilakukan, nanti akan menimbulkan banyak masalah lain. Contohnya tadi persoalan waris misalnya. Ya, beneran kamu ahli warisnya misalnya, mana buktinya? Nggak bisa buktikan. Kecuali kalau memang warisnya pakai waris adat. Karena negara kita kan mengakui 3 sistem hukum waris. Ada hukum waris Islam, hukum waris keperdataan sesuai dengan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang ketiga hukum waris adat. Kalau hukum waris adat kan sudah selesai, bahasanya itu diselesaikan secara adat kan. Yeah. Cuma kalau kita kembali kepada hukum waris Islam, ini menjadi perdebatan. Apalagi kalau sampai beda agama, karena itu kan menjadi penghalang. Bapaknya Islam, anaknya Kristen misalnya, maka ada hijab di situ. Anak meskipun secara apa bahasanya, secara sah ya dia anak kandung dan dia terdaftar, maksudnya catatan sipilnya lengkap misalnya. Tapi kalau beda agama aja kan itu sudah ada hijab di situ. Si anaknya nggak bisa jadi ahli warisnya kan. Nah ini pentingnya apa itu tadi, pencatatan sipil, dan juga menjadi perhatian juga untuk masyarakat mungkin agak lebih berhati-hati, khususnya terkait dengan jatuh cinta. Nah, jadi
Jadi menikah kan nggak hanya modal cinta saja. Iya, jadi ada begitu banyak faktor sebenarnya yang harus diperhatikan. Oke, mungkin apa namanya tadi yang sudah disampaikan ya bisa disimpulkan bahwasanya ya, terkait dengan apa namanya nikah, kita kamu kan banyak perspektif ya. Bagaimana menurut tadi hukum Islam sendiri kan? Islam sendiri kan juga apa sudah menjelaskan ya turunan daripada hukum pernikahan kan di formulasi juga ada semua kan memang tidak ya harus semua sama-sama muslim, sedangkan di apa UU pernikahan juga UU perkawinan maaf. Terus kemudian terkait dengan hak tadi ya ada yang terbatas dan juga ada yang tidak terbatas. Oke, mungkin apa namanya kita cukupkan ya kan ya. satu lagi Apa lagi? saya mau menyampaikan ini mau ini aja. Mungkin teman-teman khususnya anak-anak muda ya, ini juga menjadi perhatian bahwa memang perkawinan itu tidak selesai hanya dengan kita saling menyukai pasangan kita. Iya, modalnya nggak hanya Iya, suka. iya. Jadi ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Mungkin kita senang hari ini, nggak tahu besok kan begitu. Kita dipersusah, khususnya di persoalan administrasi misalnya, hanya karena kita nggak bisa ngurus. Kenapa nggak bisa ngurus? Ya karena nikahnya beda agama. Iya. Iya. Makanya menurut saya itu ya ada hal-hal lain yang lebih penting daripada hanya sekedar, maksudnya ada kepentingan yang lebih besar daripada mengedepankan kepentingan ego kita, kepentingan ego kita yang kita menganggapnya itu adalah cinta yang harus diperjuangkan. Itu aja mungkin dari saya. Oke, ya, terima kasih ya Kanda atas apa namanya tadi penyampaiannya, dan mudah-mudahan ini menjadi ya, wawasan kita ya selaku anak muda yang belum menikah ya, khususnya untuk memperhatikan terkait dengan ya tadi keyakinan, terus kemudian hukum di Indonesia juga. Ya mudah-mudahan ya bermanfaat tadi yang disampaikan, ya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Next time semoga bisa berjumpa lagi dengan podcast Teras ya, PJ Guru Surabaya. Jadi saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.